Selamat hari Selasa teman-teman. Kita bertemu kembali di dalam PA online GKA Immanuel Malang. Hari ini kita akan membahas dari Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dulu untuk kita sekalian sebelum kita berdoa dan merenungkannya. Beginilah firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Berbahagialah kita sekalian yang membaca firman Tuhan, menyimpannya dalam hati kita, melakukannya dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih pada hari ini kami boleh kembali belajar akan firman-Mu. Tuntunlah kami dengan kebenarannya, supaya oleh kebenaran itu kami boleh mengenali apa isi hati Tuhan, mengenali kehendak Tuhan dalam hidup kami, dan biarlah kami ini dituntun untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah apa yang kami renungkan Tuhan dari awal sampai akhir. Demi Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mohon pimpinan Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, seperti yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu, pada bagian pasal yang ke-16 ini kita bertemu dengan suasana yang menarik, yaitu bagaimana Tuhan mulai menghindarkan diri dari banyak orang, dan dia kemudian memberikan pengajaran-pengajaran yang khusus kepada murid-muridnya sebelum nanti Tuhan disalibkan. Nah, pada bagian yang lalu kita berbicara bagaimana Tuhan itu mengajak murid-muridnya untuk pergi menghindari orang banyak itu dan menyeberang danau. Nah, menyeberang danau ini nampaknya ke arah utara Kapernaum, ke arah utara negara Galilea. Setelah mendarat, mereka itu kemudian berjalan ke daerah Kaisarea Filipi, ya. Nah, saudara-saudara, Kaisarea Filipi ini adalah sebuah daerah di sebelah utara Israel. Bahkan sebetulnya sudah keluar perbatasan Israel. Perbatasan Israel paling utara itu ada di daerah Dan. Nah, Kaisarea Filipi ini sudah masuk daerah Damaskus. Kota Kaisarea Filipi ini terletak di lereng gunung Hermon, ya, di sebuah perbukitan, dan menariknya tempat ini adalah tempat yang sesungguhnya menjadi tempat yang indah karena di situ banyak legenda, saudara-saudara, ya. Tuhan Yesus tuh mengajak murid-muridnya retreat begitu. Karena dia keluar dari daerah Israel, maka Tuhan Yesus sedikit bisa memfokuskan diri pada pengajaran. Sebab dia tidak lagi dekat dengan kota-kota di mana dia melayani, di mana orang banyak itu biasanya datang berbondong-bondong mencari dia, minta diajari, minta didoakan, minta disembuhkan, begitu ya. Kali ini mereka pergi jauh ke utara, ke lereng gunung Hermon, keluar daerah Israel ke daerah Damaskus di Kaisarea Filipi. Tuhan Yesus memulai perjalanan menuju Yerusalem terakhir kali untuk disalibkan dengan membawa murid-muridnya pergi untuk retreat ke daerah yang dingin. Tempat ini dingin, tempat yang bagus, ya. Sampai hari ini saudara, katanya orang suka ke sana untuk beristirahat. Dan yang menarik, saudara-saudara, di Kaisarea Filipi itu ada banyak sekali kuil-kuil. Nah, saudara-saudara,
Penafsir memberitahukan bahwa daerah Kaisarea Filipi ini semula itu bernama Paneas, ya, bernama Paneas. Kenapa? Karena diyakini di daerah itulah katanya lahirnya dewa Pan, ya, dewa Pan. Dewa Pan ini diyakini sebagai salah satu dewa yang menjadikan alam semesta, ya. Di daerah itu menurut catatan William Barclay ada sebuah goa yang dalam, yang bagus, ya. Dan di sana ada tempat penyembahan untuk dewa Pan ini, ya. Di samping ada tempat dewa Pan ini sebetulnya juga ditemukan tempat pemujaan dewa-dewa yang lain. Lebih lanjut lagi, di situ ada sebuah goa yang dianggap sebagai mata air sungai Yordan. Orang-orang menganggap bahwa daerah Kaisarea Filipi ini adalah tempat asal-usul kehidupan karena ada air, ada sumber besar yang mengalir ke sungai Yordan itu, ya. Dan orang suka meletakkan sesuatu untuk memuja dewa kesuburan dan sebagainya itu. Nah, satu lagi saudara-saudara, di situ juga ada sebuah kuil yang didirikan oleh Herodes Agung, ya. Kuil itu terbuat dari marmer putih, ya, marmer putih yang besar. Dan di situ kaisar meletakkan kuilnya karena dia menganggap dirinya adalah salah satu dewa atau keturunan dewa. Itu sebabnya nama daerah itu adalah Kaisarea Filipi, ya. Kenapa kok dinamakan Filipi? Karena itu didirikan oleh Herodes Filipus. Dan juga untuk membedakan, saudara-saudara, ada daerah lain di sebelah timur Israel itu ada satu kota juga yang namanya Kaisarea yang di pinggir laut itu, ya. Nah, saudara-saudara, di tempat itulah Yesus mengajak murid-muridnya untuk retreat. Kalau saya membayangkan tempat ini, saudara-saudara, saya teringat pada kota Batu, begitu ya. Di Batu itu tempat yang dingin, tempat yang sejuk. Lalu di sana itu bukankah banyak juga ada biara-biara, ya, bahkan tempat titiknya orang Kristen, dan juga ada mungkin tempat agama-agama lain juga mendirikan kuil-kuilnya. Biasanya begitu, saudara, di tempat yang indah, di tempat yang dingin, di tempat yang baik untuk retreat, untuk merenung. Biasanya orang meletakkan tempat-tempat pemujaan dan berdoa. Begitu juga dengan Kaisarea Filipi ini. Nah, menarik saudara-saudara, ya. Yesus memulai perjalanan ke Yerusalem dengan pergi ke utara ke daerah Kaisarea Filipi mengajak murid-muridnya, dan dia dengan sengaja sepertinya di tengah-tengah banyak kuil-kuil yang mereka lewati, di tengah tempat pemujaan untuk dewa Pan, dewa alam semesta itu, di tengah tempat pemujaan kepada kaisar di kuil Herodes itu, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya begini, kata orang, siapakah anak manusia itu? Kata orang, siapakah anak manusia itu? Lalu jawab murid-murid itu, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Saudara-saudara sekalian, murid-murid itu berada di tengah sebuah lingkungan di mana mereka bisa melihat kuasa-kuasa yang lain. Dan di tengah-tengah keadaan itulah Tuhan Yesus bertanya pada mereka, menurut orang siapakah aku? Nah, jawaban murid-murid ini menunjukkan pendapat yang pada waktu itu ada tentang Tuhan Yesus. Yang pertama dikatakan, kata orang engkau adalah Yohanes Pembaptis. Nah, ini saudara-saudara, kalau kita mengacu pada apa yang kita baca sebelumnya, kita mengerti bahwa setelah Yohanes Pembaptis mati, Herodes itu melihat kuasa-kuasa Tuhan Yesus dan dia mengatakan, ini Yohanes Pembaptis yang bangkit.
Saudara-saudara, barangkali ini mewakili pendapat banyak orang juga ya. Orang-orang percaya bahwa kuasa Yohanes itu datang kepada Yesus. Kuasa Yohanes itu seperti beralih kepada Yesus. Lalu mereka juga mengatakan ada yang menganggap kamu adalah Elia. Elia adalah nabi yang dianggap terbesar di antara orang-orang Israel, paling berkuasa. Nabi yang mendatangkan api dari langit itu ya. Saudara-saudara, kalau kita pergi ke Gunung Karmel di Israel, ada sebuah patung dari Elia ya yang mendatangkan api dari langit itu. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri di gunung, yang muncul adalah Elia dan Musa ya. Musa adalah yang membawa hukum Taurat pada orang Israel, yang membebaskan Israel, dan Elia itu adalah nabi yang menunjukkan kuasa Allah di tengah-tengah orang-orang Israel. Jadi mereka menganggap Yesus adalah salah satu nabi yang terbesar. Bukan cuma kuasa Yohanes Pembaptis, tapi kuasa Elia ada padanya, kuasa yang menurunkan api itu. Mengenai Elia ini, orang Israel sangat menghormatinya ya. Katanya sampai hari ini katanya orang-orang Israel kalau merayakan Paskah, mereka merayakan dengan menyediakan satu kursi untuk Elia, kursi kosong ya. Karena katanya Elia yang naik ke sorga itu akan datang kembali nanti sebelum hari-hari terakhir, sebelum Mesias itu datang. Begitu ya. Sehingga orang Israel yang menantikan Mesias itu menyediakan satu kursi kosong pada waktu perayaan Paskah, mengharapkan Elia datang. Namanya kursi Elia. Nah, setelah itu ada jawaban yang lain, saudara-saudara, yaitu tentang Yeremia. Ya, Yeremia adalah nabi yang sangat dihormati di Israel. Nabi ini adalah nabi sebelum pembuangan. Dia adalah nabi yang menubuatkan pembuangan ke Babel. Ketika semua nabi yang lain mengatakan kita tidak akan dibuang ke Babel, Yeremia mengatakan kita akan dibuang ke Babel. Dan itu terjadi. Karena itu Yeremia sangat dihormati. Kitab-kitabnya dibaca oleh Daniel, dibaca oleh nabi-nabi setelahnya. Yeremia juga dianggap sebagai nabi yang nanti akan membawa kembali tabut perjanjian. Sebelum mereka dibuang ke Babel, menurut cerita Yeremia ini membawa pergi tabut perjanjian dan mezbah korban ukupan untuk disembunyikan di sebuah goa. Katanya nanti pada waktu Mesias datang, Yeremia itu akan membawa keluar kembali kedua benda itu dan mendatangkan kemenangan, dan Israel akan mendapat kejayaannya kembali. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi kita mengerti dari jawaban murid-murid ini, begitulah yang keadaan waktu itu. Di dalam kontroversi yang sedang dihadapi Tuhan Yesus terhadap orang-orang Farisi, orang Saduki yang melawan dia, ada orang-orang yang menentang dia. Tetapi sesungguhnya pada begitu banyak rakyat yang pada waktu itu mengikut Tuhan Yesus dan mengharapkan dia menjadi penyelamat Israel itu, atau menjadi pembawa jalan bagi keselamatan bagi Israel itu. Kenapa kok mereka tidak menganggap dia Mesias, orang-orang banyak ini? Sebab Tuhan tidak pernah mau menunjukkan kuasanya melawan orang Romawi, begitu bukan? Nah, saudara-saudara sekalian, ketika dia bertanya pada murid-muridnya, itulah jawaban-jawaban itu. Tetapi yang menarik, saudara sekalian, Tuhan Yesus tidak menanggapi jawaban-jawaban mereka, tetapi Tuhan bertanya kepada mereka secara langsung sekarang. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Lalu Simon menjawab, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan atas jawaban itu kemudian Tuhan Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, tetapi Bapa yang di sorga. Dengan kata lain, Tuhan mengatakan, Simon, engkau diberkati dan benar perkataanmu itu. Saudara-saudara sekalian, apa yang bisa kita belajar dari peristiwa ini?
Yang pertama, kita belajar bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias itu. Saudara-saudara sekalian, hal ini penting sekali. Sebelum Tuhan Yesus disalibkan, apakah yang ia ingin murid-muridnya ketahui? Yaitu bahwa dia adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Saudara-saudara sekalian, dalam dunia kita hari ini pun kita bisa punya banyak penjelasan tentang Tuhan Yesus. Kita tidak akan heran kalau agama-agama yang lain, orang-orang yang lain itu menghormati, menghargai Tuhan Yesus. Ya, tokoh-tokoh berbicara tentang Tuhan Yesus dengan pujian-pujian. Bahkan orang menaruh Tuhan Yesus sebagai salah satu tokoh yang paling berpengaruh di seluruh dunia. Saya akan bacakan beberapa pendapat. John MacArthur mengatakan beberapa pendapat ini. Pilatus itu berkata bahwa aku tidak menemukan kesalahan apapun terhadap orang ini. Yesus adalah seorang yang tidak berdosa. Ada seorang tokoh sejarah namanya Napoleon Bonaparte yang berkata begini, aku tahu manusia, tetapi Yesus itu lebih daripada manusia. Lalu ada seorang filsuf namanya Diderot yang mengatakan bahwa Yesus itu melampaui semua manusia. Ada seorang filsuf yang lain namanya Strauss dari Jerman. Dia berkata bahwa Yesus itu membawa agama yang paling tinggi. Bahkan ada seorang ateis dari Perancis yang bernama Renan yang berkata, Yesus itu adalah manusia yang terbaik di antara seluruh manusia. Saudara-saudara, pada waktu itu pun Tuhan Yesus dianggap sebagai seorang tokoh yang terutama. Sampai hari ini pun begitu. Tapi apakah itu cukup? Saudara-saudara sekalian, tidak cukup. Ya, ketika murid itu mengatakan bahwa kamu Elia, kamu Yeremia, engkau katanya orang lain Yohanes Pembaptis, Tuhan tidak mengiyakannya. Tetapi ia bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku? Ketika Petrus mengatakan engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup, Tuhan mengiyakannya. Dia berkata, betul katamu itu Simon, dan Bapakku yang di sorga yang memberitahukannya kepadamu. Saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah pergumulan kita hari ini pun ada banyak orang berpendapat tentang Yesus Kristus. Tetapi inilah yang terpenting yang Tuhan ingin kita semua tahu. Yesus Kristus, Tuhan kita itu bukanlah nabi, bukanlah manusia, bukanlah sekedar utusan Allah. Tetapi dia adalah Allah sendiri yang menjadi pembebas kita, juru selamat kita, yang melepaskan kita dari kuasa dosa. Saudara-saudara, mari kita memeriksa diri kita sendiri. Di tengah-tengah pendapat itu, apakah kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki? Pendapat mana yang saudara ikuti? Mari kita belajar dan mengikuti apa yang dikatakan oleh kitab suci. Yesus Kristus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Yang kedua, saudara-saudara, kita belajar tentang kebenaran ini, bahwa sesungguhnya Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu haruslah menjadi pendapat kita pribadi. Tuhan Yesus tidak menanggapi apa pendapat-pendapat yang didengar oleh murid-murid itu tentang dia. Tetapi dengan jelas di tempat yang sepi itu, di mana mereka itu sedang retreat, Tuhan bertanya secara pribadi kepada mereka. Menurut kamu sendiri, siapakah aku ini? Menurut kamu sendiri, siapakah aku ini? Pengakuan Kristus sebagai Mesias itu mesti menjadi pengakuan kita pribadi. Menerima Yesus Kristus adalah menerima Yesus sebagai pribadi. Saya mau mengajak saudara-saudara merenungkan kebenaran ini. Sungguhkah saudara-saudara kita ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Barangkali
papa kita, orang tua kita mengatakan, "Nak, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dialah Mesias, anak Allah yang hidup." Itu kata papa saya. Barangkali pendeta saya mengatakan, Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang mati bagi kita, yang bangkit bagi kita. Sementara kita merayakan Paskah, saudara-saudara. Tetapi itu kata pendetamu, pendeta kita, bukan kata kita. Yesus Kristus itu adalah Mesias yang diberitakan oleh Alkitab. Tetapi itu kata Alkitab. Apakah itu adalah keyakinanmu? Belum tentu. Orang-orang Israel juga mempunyai firman Tuhan. Tetapi mereka tidak bertemu dengan Yesus itu. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Menurut kamu sendiri, siapakah aku ini?" Saudara-saudara sekalian, ketika Petrus menjawab, "Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup," Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah engkau Simon, sebab Bapakku yang di sorga memberitahukan hal itu kepadamu." Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan ketika Petrus itu, yang barangkali mewakili teman-temannya yang lain, Petrus itu mengatakan, "Tuhan, bagiku Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup." Tuhan mengatakan, "Berbahagialah." Artinya saudara-saudara, berbahagialah itu adalah diberkati Tuhan. Artinya adalah engkau bertemu dengan firman Tuhan sendiri. Petrus dikatakan bahwa Bapakku yang beritahukannya kepadamu. Saudara-saudara, dengan kata lain, ketika Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias menurut dia sendiri, maka sesungguhnya Tuhan mengatakan, "Petrus, engkau berjumpa dengan Bapa yang mengatakan itu kepadamu." Tuhan ada di dalam hatimu. Saudara sekalian, hari ini saya mengajak saudara-saudara merenungkan kebenaran ini. Ya, kekristenan itu bukan sebuah agama. Kekristenan itu adalah sebuah perjumpaan antara kita dengan Kristus Sang Juru Selamat. Perjumpaan kita dengan kasih Bapa yang datang mencari kita orang berdosa. Perjumpaan dengan Bapa yang mau memberkati kita. Kita berjumpa dengan Dia ketika Dia mempunyai iman pribadi. Iman yang menjadi pengakuan saya sendiri. Iman inilah yang akan menuntun kita pada keselamatan. Iman inilah yang menuntun kita pada hidup yang kekal. Iman inilah yang menuntun kita untuk bertemu dengan hati Bapa. Iman inilah yang akan membawa kita menjadi berkat bagi sesama kita. Iman ini yang menuntun kita menjadi garam dan terang dunia. Kekristenan bukan berdasarkan kekuatan manusia, bukan berdasarkan hikmat manusia, tapi berdasarkan kasih karunia Allah yang bertemu dengan kita. Saudara-saudara, mari kita merenungkan, sudahkah saya bertemu dengan Yesus Kristus secara pribadi? Sudahkah Dia menjadi juru selamat saya pribadi? Untuk kebenaran inilah Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi retreat, menenangkan diri, dan bertemu dengan Dia. Dan sesungguhnya Tuhan mengawali seluruh ajaran berikutnya yang akan kita pelajari nanti dengan membawa murid-muridnya memulai dengan kebenaran itu, yaitu bertemu, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Demikian juga dengan hidup kita, saudara-saudara. Di dalam Kristus yang menjadi Juru Selamat kita akan bertumbuh dan memuliakan Tuhan. Punyailah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Kita akan meneruskan lagi bagian ini pada minggu yang akan datang. Kita bertemu kembali. Sampai ketemu juga nanti sore. Saudara boleh bertanya tentang hal yang ingin saudara tahu lebih lanjut. Kita akan berdiskusi sore hari nanti di Zoom. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami sudah bersama-sama membaca firman-Mu. Sekarang tuntunlah kami dengan kebenarannya. Buatlah kami menyadari betapa pentingnya kami bertemu dengan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kiranya oleh pertemuan itulah kami dituntun untuk berjalan bersama-Mu sampai kepada hidup yang kekal. Pimpinlah kami, demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus